Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Gema Madinah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penjelasan kita tentang syarah Sahih Bukhari. Kita masuk pada hadis yang ke-99. Babul hirsi al hadis, ya. Artinya bab, ya, semangat, ya, dalam mencari hadis, ya. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو ابن أبي عمرو عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبو هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, telah diberitakan kepada kami dari Abdul Aziz ibn Abdullah, beliau berkata, telah diberitakan kepadaku dari Sulaiman meriwayatkan dari Amr ibn Abi Amr, beliau meriwayatkan dari Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, sungguhnya aku mengira, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang menanyaku tentang masalah ini, tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menanyaku tentang masalah ini kecuali kamu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, ya, ketika aku melihat, ya, semangatmu dalam mencari hadis, ya. Kemudian Nabi pun mengatakan as'adun nas, ya, sesungguhnya orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat kelak, ya, yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah yang penuh keikhlasan dari hatinya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Kitab al-Ilm. Hadis ini, ya berbicara, ya, tentang masalah, ya, beliau membawakan hadis ini bawah judul Babul Hirsi al Hadis, ya, bab semangat dalam mencari, menuntut, ya, mengambil hadis, ya. Abu Hurairah, ya, di sini ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatmu di hari kiamat, ya. Maka Nabi SAW pun menjawab, ya, sesungguhnya engkau orang yang pertama kali bertanya tentang masalah ini, ya. Kemudian kata Nabi SAW, ketika aku melihat semangatmu dalam mencari hadis ini, syahidnya, ini sebab perkataan Nabi, inilah sebab kenapa Imam Bukhari mencantumkan hadis ini di bawah Babul Hirsi 'alal Hadis, bab semangat dalam menuntut hadis, ya. Kata Nabi SAW, ketika aku melihat dari semangatmu mencari hadis, kemudian dijawab oleh Nabi SAW, orang yang paling bersemangat, ya, orang yang paling bahagia yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat kelak adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat. Dan syafaat seseorang tidak mungkin bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dipenuhi dengan dua hal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan idnu syafi, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu memberikan syafaat. Kemudian yang kedua adalah ridal masyfu', Allah Subhanahu wa taala meridai orang tersebut diberikan syafaat. Maka orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling istiqamah, orang yang paling sesuai dengan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang paling bahagia. Mereka lah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diinginkan, dicita-citakan oleh semua orang, agar mereka mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kalau beliau meminta, berdoa, memohon kepada Allah, memberikan syafaat, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita mendambakan, mengharapkan kita nanti di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang berhak mendapatkan syafaatku yang paling berbahagia adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Maksudnya yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan adalah seseorang yang meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sekedar itu saja diucapkan dengan lisan? Tidak. Para ulama menjelaskan bahwasanya seseorang perealisasian kalimat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, perealisasian kalimat syahadatain ini adalah dengan seseorang menjauhi segala macam hal-hal yang membatalkan kalimat la ilaha illallah, dari segala macam kesyirikan, dari segala macam perkara-perkara yang menyelisihi agama. Maka dia meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang, dari berupa kesyirikan, dari berupa perkara-perkara baru dalam agama, dan dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini perealisasian la ilaha illallah. Beribadah, beramal, menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dan yang meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, bentuk segala perbuatan maksiat, dan meninggalkan bentuk perkara baru. Maka kata para ulama, realisasi kalimat la ilaha illallah itu semacam itu. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan segala macam bentuk maksiat, kemudian meninggalkan segala perkara baru dalam agama. Ini bentuk realisasian kalimat la ilaha illallah, dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian kata para ulama, realisasian tentang syahadah, persaksian perkataan seorang muslim bahwasanya saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Realisasiannya adalah dengan seseorang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang beliau larang. Dan membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jika datang dari beliau segala sesuatu apapun datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita benarkan. Maka ini perealisasian pewujudan kalimat Muhammadar Rasulullah. Maka keliru orang yang mengatakan saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau melaksanakan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Islam itu sangat ditekankan adalah amal, tidak hanya sekedar akuan. Karena banyak orang itu banyak mengaku saja, sekedar mengaku, tapi prakteknya tidak ada. Malah kadang-kadang dia adalah orang yang terdepan memusuhi sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan dia orang yang terdepan mencegat manusia ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala.
melarang orang ya untuk menimba ilmu, melarang seseorang, menjauhkan manusia dari menuntut ilmu. Maka ini adalah sejelek-jelek manusia. Ya. Kalau seandainya orang tersebut tidak bisa dia menjalankan sunnah Nabi SAW, setidak-tidaknya Anda membantu orang untuk mengerjakan sunnah. Bukan Anda malah melarang orang untuk mendapatkan ilmu. Maka ini sejelek-jelek manusia. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Siapakah kata Allah orang yang paling zalim ya daripada melarang ya orang-orang ya pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi ya pada masa kita sekarang, begitu benci dia dengan sunnah. Wah, ini suka ngajarin sunnah, suka ngajarin ya hal-hal kembali kepada Nabi SAW, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Sebagian orang tidak senang. Kemudian dia memikirkan, dia tidak bisa menjalankan, terus dia memikirkan bagaimana caranya menghalangi orang agar tidak bisa pergi ke tempat ini. Atau setidaknya ya tempatnya tidak ada lagi kajian semacam ini. Maka ini adalah ya memusuhi ya apa yang datang dari Nabi SAW. Dan ini sangat bahaya. Kadang-kadang mereka tidak sadar ya bahwasanya ini ada sebuah perbuatan dosa. Ya, dan dosa besar ya, menghalangi manusia dari menuntut ilmu, menghalangi manusia dari mengambil ilmu. Ya. Maka kalau kita tidak bisa menjalankan sunnah Nabi SAW, saya tidak bisa menjalankan sunnah Nabi SAW, maka minimal Anda menjadi orang, membantu orang agar bisa mereka menuntut ilmu, agar membantu orang agar bisa mereka menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka setidaknya itu. Mudah-mudahan dengan amalan demikian Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan dengan amalan demikian Nabi SAW memberikan syafaat kepada Anda. Ya. Maka ini perlu dicamkan ya bagi setiap orang ya, bagi setiap orang yang memiliki ya kekuasaan, memiliki pengaruh ya, memiliki power, kekuatan ya. Maka kalau seandainya dia tidak bisa menjalankan sunnah Nabi SAW, jangan dimusuhi sunnah itu. Ya. Ya, maka berpikirlah dengan tenang, ya. Berpikirlah dengan akal sehat kita, ya. Bahwasanya apa yang disampaikan itu datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang orang itu dibutakan oleh hawa nafsunya, dan kadang-kadang juga dibutakan ya karena dia fanatik terhadap suatu hal, ya. Dan ini yang dilarang di dalam Islam, ya. Kita tidak boleh fanatik buta terhadap segala sesuatu. Silakan seorang bertaklid terhadap seorang imam, terhadap seorang ulama, silahkan. Tetapi yang dilarang itu adalah fanatik buta. Ya. Karena tidak ada yang maksum di muka bumi ini ya dalam perkara agama kecuali Nabi SAW. Kecuali Nabi SAW. Silakan seorang bertaklid ya terhadap seorang ulama, tapi janganlah dia fanatik buta. Ya. Dan ini yang dilarang ya, diwanti-wanti oleh para a'immah ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala ya, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, semuanya sepakat ya, mereka melarang ya bertaklid buta atau fanatik buta ya. Makanya kata Imam Syafi'i, perkataan beliau yang masyhur, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika seandainya hadis itu benar, maka itulah madhabku, maka itulah pendapatku ya. Kata beliau, buanglah pendapatku itu jauh-jauh kalau seandainya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan kata Imam Syafi'i, apalagi ya pendapat kita, misalnya pendapat sebuah yayasan, sebuah organisasi bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya, maka inilah kita diuji oleh Allah. Kita lah diuji dengan al-wala wal bara. Ada di dalam ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu al-wala wal bara. Ya, seseorang harus membangun cintanya dan bencinya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, bukan berdasarkan dia adalah teman dekat saya, dia satu alma mater sama saya lebih cintai daripada yang lainnya. Tidak. Kita disuruh untuk membangun cinta dan benci terhadap sesuatu itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin orang itu dekat dengan sunnah Nabi SAW, semakin kita cintai. Walaupun dia tidak ada hubungan kerabat dengan kita, walaupun dia tidak ada hubungan darah dengan kita, dengan nasab dengan kita, maka kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dekat ya dengan Al-Qur'an, dekat dengan hadis Nabi SAW. Tapi sebaliknya, semakin orang tersebut jauh dari Al-Qur'an, dia ahli maksiat, jauh dari sunnah Nabi SAW,
kita membencinya karena maksiat yang dia kerjakan. Ya, bukan orang yang kita benci, tapi maksiat yang dia kerjakan kita benci. Ya. Ya. Membenci akibat maksiat yang dia lakukan. Ya. Walaupun itu saudara kita. Ya. Maka kita benci dia dari sisi maksiat yang dia kerjakan. Ya. Dan dari sisi lain kita kasihan kepada dia. Ya, kita berlemah lembut, rahmah, kasihan kepada dia karena ya dia jauh dari agama. Karena dia jauh dari ketaatan, yang bisa hal ini bisa mengancam kehidupannya di hari kiamat kelak. Ya, bisa jadi ya akibat maksiat dia Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam nerakanya. Naudzubillah. Ya. Maka seorang membencinya bukan karena apa-apa, karena maksiat yang dia kerjakan. Walaupun itu orang yang terdekat dari kita. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka membangun cinta dan benci, al-wala wal bara adalah berdasarkan ya sejauh mana orang tersebut ya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Inilah pewujudan ya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah penuh keikhlasan dengan hatinya, maka dialah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat kelak. Ya. Yaitu dia menjauhkan segala macam kesyirikan. Kalau seandainya dia melakukan kesyirikan, ya, melakukan hal-hal yang menyebabkan ya perbuatan ya hal-hal perbuatan syirik dan semisalnya, maka ya tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya, karena dia melakukan hal-hal yang Allah larang. Ya. Kemudian di hadis ini pula menunjukkan begitu agungnya, begitu besarnya kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Barang siapa kata Nabi SAW akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Ya. Subhanallah. Ya. Nabi SAW ya menjadikan ya orang itu ya aman dari siksa, terhindar dari neraka ketika di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan begitu luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Ya. Makanya di antara tanda husnul khatimah, tanda seorang itu mati dalam kebaikan, dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka itu tanda husnul khatimah. Oleh karenanya orang ketika ya menghadiri atau hadir di saat orang lagi naza, lagi dalam keadaan sakratul maut, kita disunahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengajari si mayit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita ajari ya dengan kita ya mendengarkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya dia sudah ucapkan, maka kita diam. Ya, kecuali si mayit tersebut ya berbicara pada pembicaraan lain, baru kita talqinkan lagi kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, maka kita diam. Ya. Ya. Maka semacam itu. Ya. Dan ini ya kalau dia mati dalam keadaan menyebutkan la ilaha illallah, maka ya Nabi SAW mengatakan dia akan masuk surga. Ya, dia akan masuk surga, dan ini tanda husnul khatimah seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu sangat besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Ya. Berkata Imam Bukhari, bab kaifa yuqbadul ilmu. Ya, bab ya bagaimana ilmu itu diambil atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakar ibn Hazm, ya, telah menulis Umar ibn Aziz, ya, Umar ibn Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah ya di Bani Umayyah, ya, yang dikenal dengan ya, seorang khalifah yang sangat adil. Ya, beliau memerintah cuma 2 tahun saja, tetapi subhanallah pada masa beliau semuanya jadi makmur, ya. Rakyatnya jadi makmur, sampai dikatakan ya serigala ya hidup berdampingan dengan kambing, ya, sehingga saking makmurnya ya tidak memakan lagi, ya, saking makmurnya sampai hewan pun merasakan kemakmuran ya pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan beliau adalah salah satu khalifah Bani Umayyah yang sangat gemilang, ya, yang sangat sukses dalam memimpin kekhilafahan pada masa Bani Umayyah, ya.
Beliau menulis kepada Abi Bakar Ibnu Hazm, kata beliau, "Unzur ma kana min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu." Kata beliau, lihatlah apa yang tersisa dari hadis Nabi sallam. Ya, engkau lihat apa-apa dari hadis Nabi sallam, faktubhu, maka tulislah. Ya, maksudnya kumpulkan ya semua ada dari hadis Nabi sallam, maka tulislah. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhihabil ulama. Kata beliau, sesungguhnya saya takut ya tentang ilmu ini akan hilang. Ya, dan perginya para ulama dan meninggalnya para ulama. Wala taqbal illa hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jangan engkau kumpulkan ya, jangan engkau tulis kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tufshul ilma wa tajlisu, ya. Agar ya ilmu ini tersebar, agar orang duduk ya, hatta yu'allam man la ya'lam, sehingga seseorang bisa mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Sesungguhnya ilmu ini tidak akan binasa, tidak akan hilang kecuali ilmu ini dirahasiakan, dipendam, disembunyikan. Ya, maka ilmu itu akan hilang, kata beliau, kalau seandainya tidak disampaikan, disembunyikan, ya, dirahasiakan, maka akan hilang. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Al-Ala ibnu Abdul Jabbar, ya. Kata beliau, telah diberitakan kepada kami dari Ala ibnu Abdul Jabbar, qal haddatsana Abdul Aziz ibnu Muslim, telah memberitakan kepada kami dari Abdul Aziz ibnu Muslim, an Abdullah ibn Dinar bidzalik, ya, dari Abdullah bin Dinar tentang hal itu, yaitu yakni hadis Umar ibn Abdul Aziz ila qawlihi dhihabul ulama, yaitu hadis Umar bin Abdul Aziz ya sampai kepada perkataan beliau dhihabu al ulama. Taib. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Gema Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ya perkataan Umar ibn Abdul Aziz ini ya kepada Abi Bakar ibn Hazm, ya. Ini perkataan yang luar biasa, ya. Perkataan yang luar biasa, ya. Kalimat yang sangat indah, ya, yang dilontarkan oleh Umar ibn Abdul Aziz, ya. Kenapa? Di sini beliau ya menyuruh ya untuk ya Abu Bakar ibn Hazm untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau takut bahwasanya hadis itu ya nanti akan hilang kalau tidak dikumpulkan, kalau tidak ditulis. Kita tahu pada awal-awal ya Nabi SAW itu melarang seseorang itu menulis hadis. Ada sahabat ya ingin menulis hadis, dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la taktubu anni ghairul Quran. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menulis sesuatu kecuali Al-Quran. Di awal-awal Islam, Nabi SAW melarang seseorang menulis hadis kecuali Al-Quran. Kenapa dilarang? Disebutkan oleh para ulama ada beberapa sebab Nabi SAW melarang. Di antara sebabnya sebagian ulama menyebutkan karena Nabi SAW takut ya bercampur nanti antara Al-Quran dan hadis, sehingga orang tidak bisa membedakan mana Al-Quran mana hadis. Maka di awal-awal Islam dilarang oleh Nabi SAW. Disebutkan oleh para ulama larangan ini sebabnya adalah, sebagian ulama menyebutkan sebab yang lain. Di antara sebabnya adalah dulu orang itu menulis Al-Quran dan hadis itu di satu lembar yang sama, ya, di satu lembar yang sama, misalnya di batu ya atau di pelapah ya atau di kulit ya. Dia nulis di situ Quran, di situ hadis Nabi SAW. Maka dilarang oleh Nabi SAW ya menulis Quran dan hadis Nabi SAW di satu tempat, sehingga takut bercampur. Nah, ketika hal ini sudah aman ya, tidak ditakutkan lagi ya bercampur antara Quran dan hadis ya, maka ya Nabi SAW tidak melarang seseorang menulis Al-Quran, menulis hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah berkata kepada Abi Syah, kata Nabi SAW, uktubu li Abi Syah, tuliskan hadis-hadis untuk Abi Syah. Ya, Nabi SAW memerintahkan. Oleh karena itu kata para ulama, sebab larangan Nabi SAW adalah bisa disebabkan akibat seseorang itu menulis hadis dan Al-Quran di satu tempat, sehingga takut bercampur antara
Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada asalnya ya penulisan hadis ini sudah ada pada zaman dulu. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah beliau cerita kepada sahabat, ya kata Abu Hurairah, ya tidak ada orang yang lebih banyak hafal hadis daripada aku kecuali Abdullah bin Amr. Kecuali Amr bin As, kata beliau. Kecuali Amr bin As. Sesungguhnya Amr bin As ini beliau menulis, ya, sedangkan aku tidak menulis, kata beliau. Ya, beliau menulis sedangkan aku tidak menulis. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sahabat itu ada yang menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal Islam itu ya dilarang, ya, karena ditakutkan bercampurnya antara hadis dan Quran. Kemudian Nabi Sallam membolehkannya seseorang menulis hadis. Nah, di sini pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya, bahwasanya beliau ya menekankan untuk menulis hadis, ya, karena sebelumnya terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, boleh nggak hadis ini ditulis atau tidak. Kemudian setelah itu terjadi ijma tentang bolehnya penulisan ilmu hadis, ya, bolehnya penulisan hadis. Nah, di sini ya Umar bin Abdul Aziz ya menyuruh, ya, agar hadis Nabi SAW ini dikumpulkan, ya, agar hadis Nabi SAW dikumpulkan, ya. Kenapa? Beliau takut, ya, kalau seandainya hadis ini tidak ditulis, tidak dikumpulkan, maka akan hilang, ya, akan hilang ilmu, ya, dengan matinya para ulama, ya, yang tidak ada lagi yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW, maka akan hilang ilmu ini, karena hadis itu adalah salah satu sumber kita, ya, sumber kita dalam pengambilan sebuah hukum, ya, pengambilan sebuah hukum syar'i, ya, hukum syar'i itu diambil bisa dari Quran ataukah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang disebut dengan istilah masdarut talaqqi, ya, sumber kita mengambil dalil, ya, sumber kita mengambil hukum, yaitu dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian di sini juga, ya, bagaimana semangatnya Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau, ya, melarang, ya, Abu Bakar Ibnu Hazm, ya, menulis selain hadis Nabi SAW, ya. Kenapa? Agar juga tidak bercampur hadis Nabi ini dengan perkataan orang, ya. Karena pada masa itu, ya, tidak seperti masa sekarang, ya, banyak bisa, ya, aplikasi apalagi yang sudah membedakan antara hadis dengan yang lain. Agar tidak bercampur perkataan Nabi dengan perkataan ulama, perkataan sahabat. Makanya Umar bin Abdul Aziz di sini beliau sangat teliti sekali. Kata beliau, jangan engkau terima kecuali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar tidak bercampur, ya, antara hadis Nabi SAW dan perkataan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, di sini juga ada faedah yang luar biasa dari perkataan Umar bin Abdul Aziz ini. Sesungguhnya, ya, kita disuruh, ya, untuk menyebarkan, ya, orang yang berilmu atau orang yang memiliki ilmu disuruh dia untuk menyebarkan ilmunya, ya. Kemudian dia duduk bersama manusia, ya, mengajarkan, ya, ilmu tersebut, ya. Karena ilmu itu akan hilang kalau tidak diajarkan, ya. Ilmu itu akan hilang kalau seandainya seseorang tidak mengajarkannya, memendamnya, maka akan hilang. Berjalannya waktu, ya, berlalunya waktu, maka ilmu itu akan sedikit demi sedikit berkurang, ya, maka dia akan hilang, ya. Maka perlu seorang penuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu, dia mengajarkan ilmunya. Kalau tidak, ilmunya akan hilang, maka akan susah dia kembali lagi, ya, mengulang kembali, ya. Makanya orang kalau, ya, dia, ya, memiliki ilmu, ya, maka jangan dia diam tidak mau berdakwah, maka sebarkan ilmu yang dia miliki, ajarkan kepada manusia, ya, sehingga dengan dia mengajarkan ilmu tersebut maka bertambah terus ilmunya, ya. Kemudian, ya, maka seseorang silahkan dia mengajarkan ilmunya di mana saja, mau di masjid, mau di rumah, tetapi sebagus-bagus ilmu adalah seseorang mengajarkannya di masjid, sehingga membuka pintu yang banyak, sehingga siapapun bisa datang menimba ilmu kalau seandainya di masjid. Adapun di rumah, ya, maka tidak akan bisa menimba ilmu, ya, mengambil ilmu dari dia di rumah dia kecuali orang-orang yang tertentu, orang-orang yang diizinkan. Oleh karenanya kata para ulama, maka kalau seandainya seseorang ingin menyebarkan ilmu, maka sebarkanlah di masjid, di musola, di tempat-tempat umum. Karena, ya, di tempat tersebut siapapun bisa datang. Tetapi walaupun demikian tidak dilarang seseorang ketika
dia memberikan kajian, ia menyampaikan ya ilmunya di rumahnya, maka ini tidak dilarang. Tetapi afdalnya kalau kita ingin memberikan manfaat yang lebih luas lagi, maka hendaknya ilmu itu disebarkan di tempat-tempat yang semua orang bisa datang, seperti masjid, musalla dan lainnya. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Izinkan Anda Ustaz membacakan satu pertanyaan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Pertanyaannya sangat bagus. Ustadz, bisakah dijelaskan kiat-kiat supaya seseorang bisa meraih husnul khotimah? Jazakumullah khair. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Iya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ya, sesungguhnya kalian akan disempurnakan ya pahala kalian nanti di hari kiamat, ya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka maka wa adkhila jannah, dan dimasukkan ke surga, maka dia sungguhlah orang yang beruntung. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya, kata beliau, pada asalnya seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Seorang muslim, dia mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka kalau seandainya kebiasaannya melaksanakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati dalam kebiasaan tersebut. Tapi kalau seandainya kebiasaannya melakukan maksiat, terbiasa dengan maksiat, maka dia mati dalam keadaan kebiasaan tersebut. Ya, ini secara umum semacam itu. Maka agar kita seorang ingin husnul khatimah, maka lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Beribadah, ya, berzikir, membaca Al-Qur'an, menuntut ilmu, menghindari perbuatan maksiat. Maka ini hal-hal yang mendatangkan husnul khatimah. Maka kita berusaha setiap saat, ya, berusaha menjauhi maksiat. Setiap saat selalu kita beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang paling penting adalah kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa di dalam salat kita agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala salah satu di antara doa kita tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ini kira-kira kiat-kiat agar seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam.